adik-adik. Ya, kita bertemu kembali di minggu hari ini. Semua yang di rumah sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Mana suaranya yang di sana? Halo. Di sana. Halo. Oh, ya, kalian pasti jawabnya di rumah masing-masing. Kalau Kak Ika hari ini memuji Tuhan, Kak Ika pun juga ngajak kalian semua anak-anak juga untuk memuji nama Tuhan. Ingat, siapa yang di sini yang sering disuruh sama mamanya? Angkat tangan. Oh, gak ada ya? Oh ada, pasti mama atau papa suka menyuruh kita, suka manggil kita. Nyo, Kak. Loh, hari ini Tuhan panggil kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ayo, kita semua harus semangat memuji nama Tuhan. Kita pujikan pujian ini dari awal. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Semua kita di sini dipanggil Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan untuk selanjutnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih buat hari ini. Kami sungguh sangat bersuka cita Tuhan, karena Engkau memanggil kami untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami setiap guru-guru, setiap anak-anak yang di rumah, yang dimanapun mereka berada. Tuhan, urapilah kami, agar kami tetap bersemangat di dalam memuji nama Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani, juga Kak Diana yang nanti akan memimpin firman Tuhan. Tuhan, urapilah kami supaya kami pun juga memberikan yang terbaik pelayanan kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang di rumah, biarlah mereka pun juga fokus dan semangat dalam memuji nama Tuhan. Kami siap Tuhan memuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk dulu, duduk. Ya, hari ini siapa yang di rumah sudah sarapan? Sudah sarapan? Oh sudah dong Kak, jam 8 waktunya sudah selesai makan. Dan sekarang kita beribadah. Ya, kalau semuanya sudah sarapan, sudah kenyang, kita fokus yuk untuk beribadah memuji nama Tuhan. Kak Ika ajak bangkit berdiri lagi ya. Karena kita anaknya Tuhan, kita pun harus semangat. Kita mau pujikan pujian selanjutnya. Hatiku penuh nyanyian. Biarlah mulut kita, hati kita, dan seluruh hidup kita untuk Tuhan Yesus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ayo kita semangat memuji nama Tuhan lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, karena kita anaknya Tuhan, kita semua pasti diberkati. Diberkati kesehatan, diberkati kepintaran, kepandaian, dan berkat yang lain. Ya, silakan duduk anak-anak. Kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati kita, kita pun juga mau menjadi berkat buat sesama kita melalui persembahan kita. Yuk, persembahannya disiapin. Yang papa mamanya bisa transfer, bisa ditransfer ke nomor rekening gereja di samping ini. Nah, kalau papa mamanya belum bisa transfer, jadi persembahannya dikumpulin, ditaruh amplop tiap minggunya. Nanti kalau pandemi sudah selesai dan kalau gereja sudah bisa dibuka kembali, persembahannya dibawa ke gereja. Yuk, kita mau persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah yang sudah memberikan persembahan, kita mau bangkit berdiri kembali ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Apa ya? Kali ini Kak Ika mau ajak anak-anak semuanya bangkit berdiri dan kita mau memuji nama Tuhan dengan gerakan tubuh kita juga. Ayo semangat. Kita pujikan wow wa ayo. Wow wa ayo. Anak Tuhan Yesus pemberani. Wow wa ayo. Berani di dalam kebenaran. Wow wa ayo. Anak Tuhan Yesus pemberani. Wow wa ayo. Berani di dalam kebenaran. Firman Tuhan di hatiku, firman Tuhan di pikiranku, firman Tuhan di mulutku, firman Tuhan di langkahku. Jadikan aku anak Tuhan pemberani, bendera surga di sisi. Ayo semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari awal. Wa ae
anak Tuhan Yesus pemberani, berani di dalam kebenaran. Firman Tuhan di hatiku, firman Tuhan di pikiranku, firman Tuhan di mulutku, firman Tuhan di langkahku. Jadikan aku anak Tuhan pemberani, tentara surga. Ya, silakan duduk anak-anak. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan dipimpin doa oleh Kak Rafael. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai seluruh rangkaian ibadah ini dari awal hingga saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami. Bantu kami supaya kami dapat memahami apa yang akan difirmankan pada hari ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan, semoga dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Kak Diana tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua selama berada di rumah? Harapan Kak Diana semuanya dalam kondisi sehat. Kak Diana mau bertanya nih kepada semua anak-anak yang ada di rumah. Siapa yang punya pengalaman ya makan sesuatu yang ternyata setelah dimakan makanan itu kadaluarsa? Coba diingat, ada yang punya pengalaman seperti itu enggak? Mungkin ada anak-anak yang bilang, enggak pernah Kak Diana. Ya kalau makanannya sudah kadaluarsa ngapain dimakan? Atau mungkin ada anak-anak yang bilang, aku pernah loh Kak Diana punya pengalaman itu. Nah, Kak Diana teringat ya, beberapa waktu yang lalu anak Kak Diana itu mengalami sesuatunya apa Kak Diana? Ternyata di malam hari dia itu makan sesuatu. Nah kan gak tahu nih ya bahwa makanan itu sudah kadaluarsa. Asik dimakan. Besoknya dia sakit perut, lalu muntah-muntah. Wah, Kak Diana panik. Kenapa ini muntah terus beberapa kali? Baru setelah diingat-ingat, ternyata tadi malam dia makan sesuatu yang sudah kadaluarsa. Langsung ya Kak Diana beli apa yo? Pertolongan pertama yang Kak Diana juga baru tahu, dikasih deh degan ijo. Setelah itu dia beristirahat, baru sore harinya dia segar kembali. Ya, pengalaman yang cukup membuat pelajaran bagi Kak Diana dan juga anak-anak Kak Diana untuk hati-hati makan sesuatu. Loh, kenapa Kak Diana bertanya tentang makanan yang sudah kadaluarsa? Emang ada hubungannya dengan cerita hari ini? Ada hubungannya enggak? Kak Diana mau ajak kita semua nih ya. Kira-kira ada hubungan enggak dengan makanan yang kadaluarsa atau makanan yang beracun nih? Ada apa? Yuk Kak Diana mau ajak kita ambil Alkitabnya. Yuk anak-anak yang kecil. Yang kecil minta papa mamanya ya. Dibuka Alkitabnya. Anak-anak yang kelas besar ambil Alkitabnya. Mari kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 38 sampai dengan ayat 41. Wow, judulnya saja maut dalam kuali. Apa nih ceritanya? Tadi Kak Diana ada nyebut-nyebut masalah makanan kadaluarsa, masalah makanan beracun. Yuk. Kak Diana mau ajak kita pergi menuju kota Gilgal. Ada apa? Ayo ikutan semua yuk. Yuk kita ikut. Kita mau jalan menuju ke kota Gilgal. Ada apa Kak Diana? Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Bapak Elisa di sana? Ternyata Bapak Elisa pada saat itu
berhadapan dengan rombongan para nabi. Lalu Bapak Elisa berkata kepada salah satu yang ada di dalam rombongan tersebut, "Yuk, siapin deh kuali, siapin makanan. Kita mau masak sesuatu." Setelah Bapak Elisa menyuruh untuk memasak makanan bagi para rombongan nabi, namun tidak ada nih sayur-sayurannya, salah satu orang dari dalam rombongan itu segera mengambil sikap. Apa yang diambil sikapnya, Kak Diana? Dia langsung pergi berjalan dengan penuh semangat menuju ladang. Lalu dia lihat, apa yang bisa ku petik, apa yang bisa ku ambil untuk ku bawa dan ku masak hari ini. Dia melihat ke kiri, oh ada pohon sulur-suluran. Dia ambil, lalu dia lihat lagi, apa yang bisa ku bawa ya. Di sana ada labu, sepertinya bisa ku olah jadi masakan. Aku akan memetiknya. Apalagi ya, wow banyak sekali sayuran. Saya akan bawa. Wah, ternyata anak-anak, sayur-sayuran itu begitu banyak. Saya membawanya dengan luar biasa senang. Lalu saya berjalan menuju tempat Bapak Elisa. Saya bawa sayur-sayuran tersebut, lalu saya taruh di tempatnya. Dan saya potong semua sayur-sayuran itu, semua dipotong. Saya akan memasak makanan yang paling lezat hari ini buat rombongan para nabi. Wah, sudah banyak sayur-sayuran yang saya potong. Saya masukkan semuanya dan saya masak. Pasti semua akan merasakan masakan yang paling enak yang saya sudah buat. Oke, selesai. Makanan siap tersaji. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Ketika makanan ini disajikan di hadapan para rombongan nabi, lalu ada yang mencedok. Dan ketika dia mencoba mencicipinya, tiba-tiba dia berteriak, "Ada maut di dalam kuali! Ada maut di dalam kuali!" Hah? Apa yang terjadi anak-anak? Ada apa? Ada maut? Ada maut apa? Sementara salah seorang dari rombongan tadi sudah mencari sayur yang baik menurut dia loh ya. Dia sudah memotong, mengolah makanan tersebut menjadikan masakan yang terlezat. Tetapi tiba-tiba dari rombongan itu berkata, ada maut di dalam masakan itu. Apa yang terjadi? Nah, ketika Bapak Elisa mendengar ada maut di dalam kuali, Bapak Elisa berkata, ambil tepung. Lalu tepung itu dimasukkan ke dalam masakan. Lalu diaduklah masakan tadi. Dan Bapak Elisa bilang, cedok, ambil. Lalu para rombongan mulai mencedok dan mencicipi. Wow, makanannya begitu lezat. Mereka menikmati makanan yang sudah tersaji, makanan yang sudah disediakan. Ini kisah yang sangat sederhana, bukan? Kisah tentang makanan, ya. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Pada masa itu, makanan yang disajikan itu menjadi makanan yang sangat berharga sekali. Kenapa? Karena tadi di awal Kak Diana sudah katakan, situasi saat itu dalam kondisi kelaparan. Sehingga ketika ada makanan disajikan di dalam kuali, itu menjadi makanan yang sangat berharga. Sayangnya makanan tersebut ternyata ada racunnya. Ya, tadi di awal Kak Diana mengatakan, akibat kalau kita salah makan, apalagi makan makanan kadaluarsa, kita bisa sakit perut begitu ya, kita bisa muntah-muntah. Coba bayangkan, ini makanan beracun. Wah, kalau sampai rombongan para nabi tadi memakan makanan tersebut, apa yang bisa terjadi? Namun bersyukur anak-anak, Allah memakai Nabi Elisa, memakai Bapak Elisa dan juga tepung ya
untuk bisa mengubah makanan yang tadinya tidak layak untuk dimakan menjadi makanan yang layak dimakan oleh semua para rombongan nabi. Wow, luar biasa pemeliharaan Allah kepada Bapak Elisa dan juga kepada semua rombongan nabi. Allah sanggup mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Luar biasa pemeliharaan Allah bagi Bapak Elisa dan juga bagi rombongan para nabi. Sama anak-anak, Allah kita juga pasti akan memelihara kalian, bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Tidak hanya itu, Allah juga bisa mengubah kehidupan kita. Kehidupan kita yang tadinya penuh dengan dosa menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Karena itu anak-anak, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, Kak Diana mau mengajak kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kak Diana bersyukur karena anak-anak semua masih tetap setia mengikuti ibadah di rumah masing-masing supaya hidupnya dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka pertolongan daripada Tuhan akan terus anak-anak dan juga Kak Diana rasakan. Karena itu anak-anak, biarlah kasih Tuhan akan selalu kita rasakan setiap harinya. Kak Diana mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa Allah bisa mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Melalui cerita makanan yang awalnya beracun, makanan itu akhirnya bisa menjadi makanan yang layak dimakan oleh para rombongan nabi di tengah-tengah situasi sedang kelaparan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini Tuhan yang boleh mengajarkan kami bahwa Tuhan yang kami kenal pun mampu mengubah kehidupan kami yang penuh dengan dosa menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya diperbaharui. Engkau berkati setiap anak-anak kami di rumah masing-masing, berkati keluarga mereka, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu mereka. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, biasanya bagian terakhir apa? Sudah nyanyi, sudah dengar firman Tuhan. Yang bagian terakhir adalah aktivitas. Jangan lupa untuk anak-anak yang kelas kecil ya, bisa diminta bantuan ke papa mama, bekerja bersama-sama ya. Kerjakan aktivitas kalian dengan sungguh-sungguh, difoto lalu kirim ke kakak-kakak gurunya ya. Kak Diana tunggu bersama kakak-kakak yang lain. Untuk kelas besar seperti biasa ya, linknya ada di bawah ini. Isi setiap soalnya dengan baik. Ya, di situ kalian sudah belajar membaca Alkitab. Lalu kirim linknya dan Kak Diana berharap kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui kesetiaan membaca Alkitab. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi bersama Kak Agung. Nah, minggu kali ini kita akan membuat gambar lebah seperti ini. Nah, apa aja yang kita butuhkan? Kita butuhkan 3 lembar kertas atau 1 lembar kertas juga boleh. Nah, ini ada kertas warna kuning, warna coklat, dan warna putih. Kalau misalnya kalian nggak punya kertas warna, kalian boleh nanti kertas putihnya kalian warnai sendiri. Kemudian kita butuh ballpoint, lem, gunting, dan pensil warna. Oke, sekarang mari ikuti Kak Agung untuk cara membuatnya. Let's go. Nah, pertama-tama kita ambil dulu yang kertas kuning. Nah, lalu kita potong nanti gambarnya bentuknya seperti kerucut.
Nah, kayak gini, kemudian kita potong. Untuk badannya sudah, sekarang kita ambil kertas yang coklat. Nah, yang coklat ini kita potong, dilipat dulu, kemudian nanti kita potong ya. Jadi kalau sudah dipotong kayak gini, kemudian dilipat lagi kayak gini, terus kita potong tengahnya. Lalu yang ini kita lipat. Setelah itu kita potong, bentuknya bulat memanjang. Nah, ini kita buat sayapnya. Oke, sayapnya sudah jadi. Lalu kita buat kepalanya, buat lingkaran. Lalu kita potong. Oke, kepalanya sudah jadi. Kita ambil kertas yang putih, kita lem di sini. Kita ambil sayapnya dulu, kita lem. Lalu kita tempel. Setelah itu kita lem badannya. Lalu kita ambil yang sayap satunya. Lalu kepalanya kita lem. Oke, sudah jadi. Sekarang kita kasih warna untuk garis-garisnya. Oke, sudah. Nah, jangan lupa buat matanya. Kita buat matanya dari yang kertas tadi, yang sisanya kita buat matanya. Oke, kita lem di sini. Kemudian kita kasih mata. Kita warnai pakai pulpen boleh, pakai pensil warna juga boleh. Untuk matanya sudah. Nah, kita kasih antenanya. Terus kita kasih mulutnya. Oke, sudah jadi untuk aktivitas hari ini. Nanti kalian boleh hiasi di sini, kalian gambar bunga boleh, gambar pelangi juga boleh. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, tulis nama kalian, jangan lupa, kemudian minta tolong mama papa untuk foto, memfoto kalian bersama aktivitasnya, kemudian kirim ke guru kelas kalian masing-masing.
Oke, sekian untuk aktivitas minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan aktivitas yang baru. Kemudian jangan lupa ibadah, kemudian jangan lupa berdoa. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.